menurut saya ini sudah berkali-kali diungkapkan, dan ini mungkin yang kelima kalau nggak salah saya ngomong. Dan terus terang praktek realnya ini belum ada dari kemarin. Sehingga menurut saya nanti ke depannya mungkin saya nggak akan ngomong lagi deh. Karena ini yang paling esensial sebenarnya. Padahal kita ingin ada sesuatu yang boleh dibilang menjadi daya dongkrak bagi DFI, menjadi sangat potensial berperan dan sangat berhasil programnya yang kata Pak Ketua tadi beberapa bulan lagi ya. Yang pertama, intinya kenapa kita bisa kumpul itu ada daya magnet, melanjuti yang disampaikan Pak Zubair tadi. Magnet itu pertama uang, yang kedua organisasi yang rapi, yang bagus, yang ketiga program kerja unggulan gitu. Nah tadi saya terus terang terima kasih dengan Pak Zubair yang menginspirasi saya ketika dia nulis, saya sambil nulis, dia ngomong, saya sambil nulis. Jadi ada magnet internal dan eksternal. Internal, usulan konkretnya adalah strukturisasi pengurus DMI. Karena kita sudah berkali-kali tidak pernah jadi, capek gitu loh. Yang aktif ya aktif, yang nggak pernah aktif nggak aktif, tapi tidak ada di winning team untuk bergerak. Nah, jadi usulan konkretnya adalah strukturisasi pengurus DMI. Nanti dikocok ulang, ditanya, lalu kemudian direspon untuk strukturisasi sampai misalnya koordinator, ketua atau apa, sehingga bergerak gitu. Nah yang kedua, sejak pertama, mohon maaf ketika di kepengurusan PCNU tahun zamannya Pak Salamun ya, saya pernah ngomong ya. Kemarin di Alex juga dan di awal kita di sini, dan ini belum dilaksanakan gitu. Menurut saya ini sangat penting, maha penting. Kenapa kemudian ada retreat Prabowo di Magelang? Karena itu untuk menyamakan frekuensi, sinergi dan satu sinergis. Nah perlu ada pelatihan gitu. Pelatihan itu belum pernah dilaksanakan untuk sinergi kita punya pikiran. Karena di DM ini ada 3 kubu nih. Kubu yang aktif, kubu yang ikut-ikutan ya kadang-kadang dan memantau grup lalu kemudian aktif, tapi yang terakhir yang memang sama sekali nggak pernah aktif, baik secara kontribusi pemikiran maupun kehadiran gitu. Kalau ini nggak diselesaikan, selamanya kita akan begini terus. Yang tukang protes. Nah, yang berikutnya ada insentif. Insentif itu ada 2, baik dari sisi uang yang real maupun penghargaan apresiasi dari sisi bahwa orang itu dihargai apapun itu meskipun nggak dalam bentuk uang gitu. Nah itu yang internal. Nah yang eksternal tadi saya baca ada Masjid Agung, Islamic Center, dan penguatan Masjid Unggulan. Nah penguatan Masjid Unggulan ini sebenarnya udah pernah berkali-kali diusulkan Pak teman-teman dan Pak Zubair ya, saya ingat banget. Ketika nanti ada diidentifikasi masjid yang terbagus secara bangunan, masjid tertentu yang ekonominya rapi, bagus, misalnya di Cinere tadi, programnya jalan dan penghargaan terhadap bulanan terhadap masjid yang itu dapat bisa di bidang perekonomian, di bidang peribadatan, organisasi, program kerja dan seterusnya, sehingga nanti itu menimbulkan semangat daripada masjid-masjid untuk berlomba-lomba gitu. Nah sehingga dengan demikian daya tarik mereka untuk berkontribusi terhadap DMI kita konversi menjadi usulan saya yang pernah berkali-kali dan nggak pernah disetujui. Pak Iqbal waktu itu saya ngomong, dia setuju di angka 1 juta saya usul, dia ngusulin 500.000. Bayangkan 1.400 masjid, 700 yang aktif, 100 saja 500.000 per masjid ke DMI, itu udah berapa juta, lumayan gitu. Nah, pertanyaannya kenapa ini perlu diusulkan? Karena kenapa? Ibarat katanya negara bisa jalan ketika ada iuran pajak dari rakyat. Nah, kita mengkonversinya menjadi iuran anggota yang nggak seberapa gitu. Nah, kalau masjid ada tiap bulan kontribusinya itu udah luar biasa. Nah, sekarang dari mana sumber perekonomian? Ada 3. 1 iuran anggota yang selama ini, iuran masjid tadi, sumbangan dari pemerintah, sama nanti pemasukan dari usaha ekonomi. Nah, usaha ekonomi ini yang mau saya fokuskan sebagai penutupan usulan saya. Jadi kebetulan saya bidang ekonomi. Kita dengan Pak Acep kemarin kita udah sempat ngomong di rumah di Acep untuk dia bantu baik terhadap yang lain-lain maupun DMI untuk sebuah platform aplikasi berbasis aplikasi internet yang sumber ekonomi nanti akan bergerak melalui satu aplikasi itu gitu. Nah, akhirnya mohon maaf teman-teman sekalian, saya mengusulkan kalau nanti ini disetujui saya bersyukur, karena kenapa? Kebetulan saya ada perusahaan. Kalau teman-teman setuju nanti DMI MOU dengan perusahaan saya gitu loh. Nanti pergerakan ekonomi ini adalah ada magnet terhadap teman-teman kita DMI yang selama ini apapun dia jabatan di kepengurusannya yang
nanti akan saya libatkan di mereka untuk bantu gitu. Misalnya Ustadz Firman dan lain-lain yang mungkin ada siapa yang dari kita yang masalah ekonomi agak sedikit ini yang ketika itu dilakukan kan atas nama perusahaan beda ketika DMI kan boleh dibilang nggak ada duit buat menggaji orang gitu. Nah tapi kalau perusahaan kan ada kemungkinan. Nah, dengan demikian nanti upaya atau usulan Ustadz Zubair yang menurut saya bagus banget dari kemarin itu tentang penguatan ekonomi nanti itu akan tandem, kolaborasi, sinergis. Karena kenapa? Pemerintah itu perlu tandem pengusaha yang mensupport dia kegiatan. Karena DMI bukan entitas bisnis gitu loh. Nah nanti praktek lapangannya gini, contoh air minum ini. Saya dari kali dulu berusaha mengusulkan tentang air minum. Air minum aja kita bahas sendiri lebih itu luar biasa dahsyat. Itu ada pemasukan buat DMI, buat IPHI nanti, buat NU, buat Muhammadiyah dan seterusnya itu. Nah kebetulan saya ada jalur yang detailnya nanti kita bahas secara informal. Nah belum lagi usulan Pak Acep dan Zubair yang menurut saya bagus juga tentang masalah sembako. Nah itu udah mau kita rapikan, cuman ketika entitasnya itu ada kepentingan, jujur aja kepentingan pengusaha kan beda gitu. Ada untuk take and give, di mana nanti ada di dalam internet DM yang punya unit bisnis apapun kita upayakan untuk menguatkan itu dulu gitu. Sehingga dampaknya apa nanti? Dampaknya adalah kita ada satu narasi dari oleh dan untuk kita saling jual beli, saling menguatkan sehingga dengan demikian semua produk perusahaan nanti Ustadz Zubair, di Aceh dan teman-temannya dan perusahaan kami juga itu nanti ketika back to back dengan DMI itu ada sekian persen buat DMI pemasukannya yang itu juga perusahaan juga terdampak dan yang saya bilang tadi ada teman-teman kita DMI yang masalah ekonomi masih bermasalah nanti saya siap dengan perusahaan saya untuk kita bantu sehingga satu sisi dia dapat pemasukan dari sisi perusahaan juga dia berkontribusi dalam kaitannya dengan memperkuat program kerja ekonomi di DMI gitu loh.